mendaki. Di waktu pagi di bulan November, kami bersiap-siap mengemas peralatan mendaki yang kami sewa di tempat rental alat mendaki. Sudah kami rencanakan jauh-jauh hari untuk mendaki gunung yang tingginya mencapai 4.700 mdpl. Sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk mendaki gunung di bulan November, karena sudah memasuki musim hujan. Karena dari bulan-bulan lalu kami belum bisa mendaki dikarenakan sibuk magang tugas kuliah. Akhirnya kami cuma bisa mendaki di bulan November ini karena kemarin kami sudah menyelesaikan magang dan lanjut mengerjakan skripsi. Di sela waktu mengerjakan skripsi inilah kami mendaki supaya pulang-pulang nanti, kepala terasa lebih rileks. Gunung ini bernama Gunung Samalas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini menyimpan banyak kisah dan misteri yang diceritakan dari warga maupun penduduk di Pulau Lombok secara turun-temurun. Banyak yang bilang bahwa di atas Gunung Samalas terdapat istana jin dengan ratu yang bernama Dewi Anjani, yang digambarkan memiliki badan setengah ular dan setengah manusia. Pada pendakian ini, kami hanya berempat orang saja. Awalnya kami sepakat mendaki sebanyak 7 orang, tetapi 3 orang lainnya tidak jadi ikut karena ada tugas kuliah. Oh, iya. Namaku Roni. Aku sudah sering mendaki bukit-bukit indah yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan baru kali ini aku akan mendaki gunung berapi. Ayo cepat, nanti keburu hujan, kata temanku yang bernama Daniel. Iya, tunggu sebentar. Aku mau beli rokok dulu, kataku sambil berlari menuju warung yang ada di sebelah rumahku. Setelah semua peralatan mendaki kami masukkan ke dalam tas, aku langsung berpamitan kepada kedua orang tuaku. Kami berdua pun mengendarai sepeda motor menuju rumah teman yang ada di desa sebelah. Tidak lama kami pun sampai. Di sana sudah ada teman kami Iqbal dan Rido. Akhirnya sampai juga kalian. Cepat sini duduk dulu, kata Rido yang merupakan kawan kami paling tua dalam pendakian Gunung Samalas ini. Teflon sudah kamu masukkan ke dalam ransel kan, Ron? Jangan sampai setelah kita di atas gunung gak ada alat buat kita goreng ikan nanti. Hahaha, kata Iqbal sambil tertawa. Sudah siap dong. Pancingnya sudah kamu pinjamkan di pamanmu, kataku membalas. Sudah, tapi cuma satu saja ini, kata Iqbal. Tenang, kemarin aku sudah bilang ke kakekku untuk meminjam pancingnya, kata Rido. Di Gunung Samalas memang ada danau namanya Danau Segara, anak hasil pembentukan dari letusan gunung berapi terdahulu. Kata orang-orang, di sana banyak sekali ikan. Makanya kami membawa pancing, agar nanti kita bisa memancing ikan sambil menikmati indahnya Gunung Samalas. Tiba-tiba dari arah samping rumah, seorang pria lanjut usia datang dan langsung duduk di teras rumah Rido. Ternyata itu adalah kakeknya Rido. Ini pancingnya, Du, ucapnya dengan nada halus dan pelan, sambil meletakkan 2 buah pancing di sampingku. Kamu jadi pergi mendaki hari ini, kata kakek Rido. Iya, kek. Ini sekarang kami lagi siap-siap, kata Rido menjawab. Memangnya kalian berani mendaki Gunung Samalas di bulan November? Ini kan musim hujan, kata kakek Rido. Iqbal menjawab. Berani, kek. Kami sudah sering mendaki bukit dan lagian kami kan anak laki-laki semua, kek. Kami juga sudah membawa jas hujan buat dipakai nanti bila terjadi hujan. Oh ya sudah, tapi dengarkan kakek baik-baik. Sebelum kalian masuk kawasan gerbang hutan di jalur pendakian, kalian jangan lupa ucapkan salam dan meludah sebanyak 3 kali, kata kakek. Lah, emang kenapa, kek? Kataku dengan ekspresi bingung. Lakukan saja, nak. Dan jangan lupa kalian bawa 3 biji bawang putih di saku celana kalian masing-masing. Aku pun semakin bingung dengan perkataan kakeknya Rido. Kami berempat saling memandang dengan kebingungan. Baik, kek. Kami akan membawa apa yang kakek suruh, kata Rido. Baiklah, kalau begitu kakek mau ke sawah dulu ya. Mau ngarit rumput buat makanan sapi, kata kakek. Oh iya, ingat juga. Jangan pernah kalian berkata kotor selama kalian berada di gunung. Ingatlah tujuan kalian mendaki gunung untuk menikmati keindahan alam. Beliau pun pergi meninggalkan teras rumah Rido. Apa sih yang kakekmu maksud? Kata Daniel sambil menatap Rido. Padahal kan tinggal jalan saja, tanpa ribet bawa-bawa bawang putih segala. Mungkin kakekmu mengingatkan kita agar membawa bawang putih lebih supaya ketika kita membuat bumbu untuk ikan yang kita pancing, tidak kekurangan kan? Hahaha, kata Daniel sambil tertawa terbahak-bahak. Sutuh, jangan bilang begitu, Neil.
Mungkin kakeknya Rido bilang begitu karena kan Gunung Samalas terkenal angker. Setahuku juga bawang putih memang penanggal jin atau makhluk gaib. Kataku membalas. Sudah, ayo packing ulang. Cek lagi barang-barang yang belum ada. Uyaku ambil bawang putih dulu ya di dapur. Kata Rido. Tak lama kemudian, suara motor dengan knalpot brong terdengar dari kejauhan dan mendekat ke arah rumah Rido. Ternyata itu Panji, teman sekelasku waktu SMA yang rumahnya satu kampung dengan Rido. Brum-brum. Dia semakin menggeber motornya. Siit suara rem motornya terdengar. Rido keluar dengan membawa bawang putih di tangannya. Panji. Woi kalian, mau kemana nih? Katanya dengan nada tinggi. Rido. Kita mau mendaki nih. Panji. Wah Roni kamu juga ikut ya? Aku. Iya nih. Refreshing dulu lah. Capek urus skripsi mulu. Panji. Aku ikut ya. Boleh ya? Boleh. Dengan nada memohon. Rido. Lah kamu telat. Kita udah mau berangkat nih. Lagian juga kamu belum ada persiapan kan? Panji. Emang kalian mau mendaki bukit mana nih Cok? Aku. Bukan bukit. Tapi kami mau mendaki Gunung Samalas. Panji. Wih anjay. Gunung Samalas. Aku ikut ya. Aku ambil barang-barang aku ya. Kakak aku punya alat mendaki. Nanti aku pinjam sama dia. Rido. Gimana ya? Dia boleh ikut nggak bro? Sambil menatap ke arah kami. Daniel. Boleh aja. Asal kamu bawa rokok yang banyak. Iqbal. Pikiran kamu merokok mulu Neil. Aku. Kalau aku sih gak apa-apa kamu ikut. Tapi kamu gak boleh toksik di sana nanti. KM jaga kelakuan ya. Jangan kayak dulu pas kamu masih SMA. Temanku Panji ini bisa dibilang orangnya lumayan nakal. Dulu di sekolah dia sering banget dipanggil kepala sekolah karena kenakalannya. Sampai sekarang juga kata orang-orang dia masih nakal dan sering mabuk-mabukan. Panji. Oke lah Cok. Aku ambil barang aku dulu ya. Tunggu ya. Awas aja kalau kalian ninggalin aku. Rido. Cepetan tapi ya. Kita soalnya udah mau jalan nih. Panji. Iya cepet kok. Kamu mengacung usah khawatir doh. Panji langsung menghidupkan motor dan pulang mengambil barang-barangnya. Rido. Nih. Bawang putihnya. Kalian masukin saku ya. Masing-masing 3 biji. Sambil menyodorkan bawang putih kepada kami. Setelah kami packing ulang dan merasa semuanya sudah lengkap. Kami tinggal menunggu Panji. Tak terasa 30 menit pun berlalu. Terdengar suara motor Panji dari kejauhan. Siit suara rem motor Panji. Panji. Ayolah Geskin, lambat-lambat kalian ya. Daniel. Kamu yang lambat. Sudah lama kami tungguin kamu. Kata Daniel dengan muka kesal. Iqbal. Ayo kawan. Kita berangkat. Rido. Nih Panji. Kamu masukin dulu bawang putih ini di saku celanamu. Kata Rido sambil menyodorkan 3 biji bawang putih di tangannya. Panji. Buat apaan tuh bawang putih? Rido. Ini buat penangkal jin mungkin. Ini itu kami disuruh sama kakekku tadi. Panji. Hahaha. Bawang putih buat nakutin jin. Zaman sekarang masih aja percaya hal begituan. Mending bawang putihnya nanti buat ceti bumbu masakan kita nanti. Cok. Katanya sambil tertawa keras. Aku. Sudah. Masukin saja ke saku celanamu. Jangan banyak komen. Panji. Ya udah sini bawangnya. Katanya sambil mengambil bawangnya dengan nada kesal. Kami langsung menggendong ransel di pundak dan mengendarai motor menuju ke Taman Nasional Gunung Samalas TNGS. Selama perjalanan, perasaanku memang sudah tidak enak. Rasanya seperti akan meninggalkan rumah selamanya. Padahal cuma mau mendaki selama 5 hari saja. Kenapa perasaanku seperti akan meninggalkan rumah selamanya ya? Tumben-tumbenan aku kayak gini, padahal di pendakian-pendakian yang lalu. Perasaanku tidak pernah seperti ini. Kataku dalam hati. Setelah mengendarai motor selama 1,5 jam, kamu pun tiba di area parkir Taman Nasional Gunung Samalas. Kami langsung memarkirkan motor masing-masing, kemudian menuju ke gerbang Balai Taman Nasional. Tapi anehnya di parkiran ini sangat sepi, hanya motor kami saja yang terparkir. Dan tidak terlihat orang yang menjaga parkir. Suasananya begitu sunyi.
dengan langit yang tidak begitu cerah. Di pos penjagaan, terlihat ada satu orang penjaga laki-laki. Dia langsung berbicara kepada kami. Penjaga, kalian mau mendaki ya? Aku, iya bang. Kataku menjawab. Penjaga, kalian yakin mau mendaki di musim hujan ini? Cuma kalian saja loh yang mendaki. Lihat saja parkirannya kosong. Tidak ada seorang pun yang mendaki sekarang. Panji, yakinlah. Kami ini laki-laki bang. Kami tidak akan pulang karena cuma turun hujan. Penjaga, ya sudah. Tapi kalian hati-hati ya. Kalau ada yang sakit salah satu di antara kalian, langsung turun saja ya. Di sana juga rawan longsor sekarang. Kalian jangan melewati rute pendakian yang tidak ada tanda penunjuk jalannya ya. Rido. Iya bang. Kami akan selalu berhati-hati dan mendengarkan apa yang abang bilang. Panji. Alah, abang jangan khawatir gitulah. Slow aja bang. Penjaga. Oke sudah. Ini karcisnya. Ini plastik sampahnya. Nanti kalau kalian sudah turun kalian wajib membawa kembali sampah bekas makanan kalian ya. Kemudian kalian tulis nama kalian di buku ini. Kemudian tanda tangan ya. Sambil menyodorkan 2 buah kantong plastik sampah besar dan sebuah buku jurnal. Setelah kami melakukan registrasi, kami langsung menggendong ransel masing-masing di pundak. Aku melihat jam tanganku, sudah jam 10:13. Dan itu menjadi waktu start pendakian kami di Gunung Samalas. Perjalanan mendaki menuju pos ketiga. Kami start mendaki dari gerbang Balai Taman Nasional Gunung Samalas pada jam 10:13 WITA. Di awal pendakian kami langsung disuguhi dengan pemandangan rumput savana yang hijau dan luas. Sejauh mata memandang akan terlihat padang rumput hijau. Maklum dengan waktu pendakian kita di musim hujan, tentu rumput-rumput akan berwarna hijau karena pertumbuhan daunnya yang muda. Tak lama kemudian kami melihat papan tanda yang menunjukkan pos 1 tinggal 1 kilometer lagi. Kami pun mempercepat langkah kaki agar nanti bisa makan siang di pos pertama. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kami pun tiba di pos 1. Kami sampai di pos 1 jam 12:47 WITA. Kami langsung beristirahat. Di sana terdapat satu pondok yang terbuat dari kayu. Di pos 1 ini kami masih berada di kawasan savana, belum masuk ke trek hutan. Panji, minta rokoknya dulu cuk. Katanya sambil menatap ke arahku. Aku, lah, emang kamu gak bawa rokok tadi dari rumah? Daniel, mendaki elit, bawa rokok sulit. Panji, diam kau bangsa. Dengan nada membentak. Aku, sudah, nih rokoknya. Aku sambil menyodorkan rokok. Kami pun beristirahat sambil merokok dan makan siang di pos pertama. Oh iya, kami juga sudah membawa nasi bungkus dari rumah. Memang disengaja agar bisa makan siang di perjalanan sebelum malam tiba. Setelah selesai makan dan istirahat beberapa saat, kami pun melanjutkan perjalanan. Terlihat papan petunjuk untuk jarak ke pos 2 sekitar 3 km. Mungkin kita akan sampai di pos 3 ini pada sore hari. Kami segera bergegas dengan tanah yang agak basah karena disiram air hujan mungkin di malam kemarin. Sepatu juga terasa berat karena tanah yang menempel di gerigi sepatu, yang membuat kami agak lambat dalam langkah. Terasa kabut yang dingin sudah datang menghampiri, yang juga membuat jarak pandangan mata kita berkurang. Kami terus berjalan. Di perjalanan menuju pos 2 ini rutenya agak mulai sedikit menanjak. Berbeda dari rute menuju pos 1 tadi yang lumayan landai. Setelah perjalanan yang lumayan menguras tenaga, kami pun sampai di pos 2. Aku melihat jam tanganku ternyata sudah jam 16:29 WITA. Di pos 2 ini kami kembali beristirahat sejenak dan makan cemilan. Iqbal, ternyata capek juga ya bro, kata Iqbal sambil menghela nafas. Rido, iya sih, namanya juga mendaki gunung kan? Ya wajar melelahkan. Panji, dasar lemah kau. Hahaha, kata Panji sambil tertawa meledek Iqbal. Iqbal, sialan, awas aja kamu nanti mengeluh ya. Dengan nada geram. Panji, oke, kita buktikan saja nanti ya. Aku ini penunggu di gunung ini. Ahaha, dengan nada tertawa. Dengan perkataan Panji tersebut, langsung seketika angin berhembus dari arah atas gunung menuju ke arah kami, yang terasa sampai menembus jaket parasut kami. Sontak saja Rido langsung menegur Panji. Rido,
Wih, kamu jangan bilang kayak gitu. Kamu ada-ada saja. Jangan kamu bilang penunggu di gunung ini. Kamu nggak ingat apa yang kami suruh tadi supaya kamu jangan berkata aneh-aneh di gunung ini. Panji. Memangnya kenapa anjir? Memangnya siapa yang punya gunung ini? Memangnya ada orang yang tinggal di sini? Gak ada kan? Iqbal, kamu kalau dibilangin jangan ya jangan. Jangan sampai gara-gara kamu kita menjadi dapat masalah di sini. Kata Iqbal dengan nada marah. Panji, bilang aja kalian penakut kan? Daniel, sudahlah, jangan dibahas lagi. Ya sudah kita lanjutkan perjalanan lagi. Supaya nanti kita bisa membuat tenda di pos 3. Rido, ya udah, senternya kalian keluarkan masing-masing ya. Kamu enggak lupa bawa senter kan Panji? Kata Rido bertanya kepada Panji. Panji, anjir, kok kalian gak bilang kalau mesti bawa senter? Daniel, lah, tadi kan kamu bilang alat pendakian kamu punya di kakak kamu. Masa tidak ada senter? Gimana sih? Panji, iya memang lengkap. Kayaknya aku lupa masukin tadi. Kamu pasti mikirnya mendaki gunung ini sama seperti mendaki bukit, yang jalannya cuma di siang hari. Rido, ya sudah, kalau begitu kamu jalan dekat sama aku aja Panji. Kami kembali berdiri dan menaikkan ransel di punggung kami. Setelah berjalan kembali, tiba-tiba kami sudah memasuki kawasan hutan, yang tadinya savana yang luas. Karena kabut yang membuat kami tidak sadar kalau kami sudah memasuki kawasan hutan. Terdengar suara serangga-serangga hutan pun ramai berbunyi. Kami berhenti sejenak. Aku melihat jam, ternyata sudah memasuki jam 19:03 Wita. Rido. Oh iya, kita sudah lewat gak tadi di gerbang memasuki hutan ini? Iqbal. Harusnya sih sudah lewat dong. Kan kita sudah memasuki hutannya ini. Iya sih, tapi kok gak terlihat ya tadi? Pas kita jalan tadi juga ini tiba-tiba kita udah memasuki kawasan hutan. Panji. Kita mungkin belum lewat Cok. Ini mungkin hutan yang kecil. Mungkin jarak beberapa meter lagi kita keluar dari hutan ini. Rido. Ada benarnya juga sih. Ayolah jalan lagi biar cepat kita bangun tenda nanti. Aku udah ngantuk nih. Pengen cepat-cepat tidur. Panji. Emang ada apa sih di gerbang hutan yang kalian maksud? Mana ada yang namanya gerbang hutan? Gerbang hutan yang dimaksud itu, tempat pertama kali kita memasuki hutan di jalur pendakian ini. Tapi kita nggak lihat apa-apa kan tadi. Tiba-tiba saja kita masuk area hutan. Apa kalian nggak ada yang nyadar? Iqbal, apa kita benar-benar sudah lewat nih? Apa kita balik aja dulu? Buat mengucap salam seperti apa yang kakekmu bilang doh. Panji, kamu gila mau balik? Ini sudah setengah perjalanan Cok. Bentar lagi kita sampai ke pos 3. Lagian ya, gerbang hutan yang kalian maksud itu ada di depan. Ini itu cuman hutan kecil. Daniel. Iya juga sih, kalau kita balik juga akan menyita banyak waktu. Ayo kita jalan aja lah. Kami berjalan kembali, dan tiba-tiba terasa air menetes dari dedauan di atas pohon. Dan ternyata hujan gerimis. Kami mempercepat langkah agar segera sampai di pos 3. Dan setelah berjalan terus-menerus, akhirnya kami sampai di pos 3. Di sana juga terdapat pondok yang terbuat dari kayu dan menggunakan atap dari rumput ilalang. Terlihat juga tulisan Welcome to Pos 3. Hati kami pun merasa lega, dan kami langsung membangun tenda di sana. Aku melihat jam menunjukkan jam 22:08 Wita. Setelah tenda kami dibangun, kami langsung memasak mie instan yang dicampur dengan telur rebus yang sudah kami rebus duluan di rumah. Kami menikmati makan malam dengan lahap. Karena kami juga sangat lapar setelah perjalanan yang melelahkan ditambah dengan dinginnya Gunung Samalas. Untung saja setelah kami sampai di pos 3 ini hujannya sudah reda. Setelah makan, kami pun melanjutkan tidur. Oh iya di sini kita memakai 2 tenda. Satu tenda isi 3 orang yaitu aku, Daniel dan Iqbal. Sedangkan tenda yang satunya lagi diisi Panji dan Rido. Jadi malam itu kami bermalam di pos 3 dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Cahaya misterius di pos ketiga. Run, bangun. Terdengar suara Iqbal memanggil namaku di saat aku sedang tidur. Bangun Ron, temenin aku buang air besar. Aku sakit perut nih. Katanya dengan nada menahan sakit. Aku kemudian terbangun.
Kenapa? Iqbal, aku sakit perut nih.